Pernah ada momen ketika sesuatu yang seharusnya sederhana tiba-tiba terasa menegangkan. Bukan karena masalahnya besar, tapi karena ada rasa takut yang muncul lebih dulu. Takut jika langkah ini keliru, takut jika kata ini salah, takut jika pilihan ini akan dipermasalahkan. Ketakutan itu sering muncul bahkan sebelum kamu benar-benar bergerak. Seolah ada suara tak terlihat yang mengingatkan bahwa kesalahan adalah sesuatu yang harus dihindari. Padahal belum tentu ada yang akan menyalahkanmu. Namun tubuh sudah lebih dulu tegang, napas menjadi pendek, dan pikiran berlari ke kemungkinan terburuk. Di titik ini, masalah kecil terasa jauh lebih berat dari ukurannya. Yang kamu lawan sebenarnya bukan situasinya, tapi rasa takut akan penilaian. Takut dianggap ceroboh, tidak cukup pintar atau tidak pantas dipercaya. Ketakutan itu tidak berteriak, tapi menekan pelan dan terus-menerus. Dan tanpa sadar, kamu mulai menahan diri, menunda, ragu, atau memilih diam karena merasa aman di sana. Ketakutan ini jarang muncul begitu saja tanpa alasan. Ia tumbuh perlahan dari kebiasaan lama yang tidak pernah kita pertanyakan. Dari saat-saat ketika kesalahan terasa seperti sesuatu yang memalukan. Dari momen ketika diam dianggap lebih aman daripada berpendapat. Kita belajar bahwa salah berarti harus menanggung konsekuensi emosional, bukan hanya dikoreksi, tapi juga dinilai. Maka otak kita membangun sistem perlindungan. Sistem yang membuat kita berpikir berkali-kali sebelum bertindak, bahkan saat tidak ada bahaya nyata di depan mata. Jantung berdetak lebih cepat, pikiran menyempit, fokus menghilang. Ketakutan akan salah berubah menjadi kebiasaan waspada berlebihan. Dan kebiasaan itu akhirnya menguras energi, membuat kita lelah sebelum benar-benar berjuang. Ada titik ketika rasa takut ini mencapai puncaknya, saat apapun yang kamu lakukan terasa berpotensi salah. Diam terasa salah, bergerak pun terasa berisiko. Kamu mulai mempertanyakan diri sendiri secara berlebihan. Setiap keputusan kecil terasa seperti ujian besar. Dan ketika sesuatu tidak berjalan sempurna, kamu langsung menyalahkan diri. Bukan karena kesalahannya fatal, tapi karena rasa kecewa yang menumpuk. Di titik ini, percaya diri perlahan menghilang, digantikan oleh rasa kosong dan kelelahan mental. Kamu mungkin ingin berhenti mencoba, bukan karena menyerah, tapi karena terlalu lelah untuk takut. Dunia terasa sunyi, seolah tidak ada ruang aman untuk salah. Dan itu adalah titik terendah yang jarang dibicarakan. Namun di balik kelelahan itu, ada kesadaran kecil yang mulai tumbuh. Kesadaran bahwa takut salah tidak selalu berarti kamu lemah. Kadang itu hanya tanda bahwa kamu peduli. Tapi peduli yang berlebihan bisa melukai diri sendiri. Pelan-pelan kamu mulai melihat bahwa salah adalah bagian dari bergerak. Tidak semua kesalahan harus dibayar dengan rasa malu. Tidak semua kekeliruan berarti kamu gagal sebagai manusia. Ada ruang di antara benar dan salah yang layak dihuni. Ruang untuk belajar tanpa menghakimi diri sendiri. Saat kamu memberi diri sendiri izin untuk tidak sempurna, napas terasa sedikit lebih longgar. Bahu yang tegang mulai turun. Dunia tidak berubah drastis, tapi perasaanmu mulai berbeda. Takut dibilang salah adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Tapi hidup tidak pernah menuntut kita untuk selalu benar. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk tetap bergerak. Meski dengan langkah ragu dan hati yang belum sepenuhnya tenang. Kamu tidak harus membuktikan apapun pada dunia setiap saat. Cukup jujur pada diri sendiri tentang apa yang kamu rasakan. Kesalahan tidak menghapus nilai dirimu. Ia hanya menandakan bahwa kamu hidup dan mencoba. Dan mungkin mulai hari ini, kamu bisa sedikit lebih lembut pada diri sendiri. Memberi ruang untuk salah tanpa menghukum. Karena di sanalah keberanian yang paling nyata tumbuh.